ya teman-teman, tapi ngapunten sangat ketika itu pandemi dan ada perubahan sedikit bahasa Inggris tambah jadi 10 nomor, masih dimunculkan di PPU. Ya, alokasi waktunya masih sama, cuma beda soalnya. Terus kemudian kita masuk di 2021. 2021 yang namanya TPS, tes potensi skolastik, tidak lagi 4 subtes teman-teman, tapi ketika itu muncul 5. Bahasa Inggris muncul di sub kelima, yaitu bahasa Inggris dengan jumlah soal 15, alokasi waktunya 15 menit. Hampir sama dengan tahun sekarang. Jadi antara jumlah dengan timingnya sama, cuma bedanya untuk tahun 2025 yang sekarang 20 nomor 20 menit, seperti itu ya. Oke, terus kemudian, iya Dek Takian, gimana suaranya? Yang lain gimana? Masih bisa aman suaranya? Atau kurang jelas? Mohon nanti di info ya di sana ya. Terus kita lanjutkan. Tahun 2022. Aman ya, alhamdulillah di Bagas. Baik, terima kasih atas responnya. Ini juga masuk di sub kelima, yaitu bahasa Inggris di sub kelima ya. Kurang keras, De Ulfa. Oke. Soalnya 20 soal dengan alokasi waktu 15 menit. Ketika itu di sini grafik muncul, the first time dan tidak pernah muncul lagi. Grafik sebelumnya dari tahun 2019 tidak keluar, 2022 dikeluarkan, 2023, 2024 tidak keluar lagi. Jadi paling nggak Ade paling nggak tahu ya, dia udah di neutron kira-kira jenis soal apa yang keluar terus kah? Apa yang memang pernah keluar dan enggak lagi gitu. Nanti tetap misalnya kasih tahu ya. Di sini untuk 2023 teman-teman. 2023 ada perubahan lagi. Yang jelas perubahannya tes potensi skolastik di sini muncul ada 7 subtes dengan bahasa Inggris yaitu di sub literasi dalam bahasa Inggris dengan jumlah soal 20 soal dengan alokasi waktu 30 menit. Ya. Nah, perubahannya sudah berubah banget di sini dari yang tadinya 20 soal posisi 15 menit dengan 20 soal terus kemudian di sini 30 menit, otomatis akan ada perubahan untuk jenis soalnya ya. Dan untuk tahun 2024 sama teman-teman. Materi UTBK 2024 sama persis untuk jenisnya untuk literasi bahasa Inggris. Dengan alokasi waktu masih 30 menit, soalnya 20 ya. Dan itu sama. Jenis soalnya masih sama persis antara 2023 dan 2024 ya. Nah, sehingga kita simpulkan seperti ini. Ini kalau misalnya kasih gambaran kepada teman-teman, biasanya ini kita ada kerjasama dengan sekolah, dengan Bapak Ibu Guru, kita kasih sedetail ini teman-teman. Jadi misal teman-teman harus tahu di 2019 itu ada 8 soal terdiri dari 2 teks diikuti 4 soal. 4 soal ini apa aja? Itu jenis yang teman-teman wajib tahu dari sekarang ya. Nah, ini dari tahun ke tahun sehingga kita simpulkan. Ini jenis aslinya tipenya seperti ini di tahun 2019, kemudian 2020 yang ini jenisnya. Jadi sudah muncul semuanya misalnya rangkum sampai tahun 2024 yang mana? Nanti kisi-kisinya bentuknya ini. Ini teman-teman. Ini jenis soal yang selalu keluar, nanti teman-teman harus tahu kira-kira jenis yang mana. Untuk jenis sama persis teksnya kemungkinan tidak, tapi untuk jenisnya sama bisa jadi ini kembali lagi sama untuk jenis soalnya ya. Nah, kalau yang kemarin di tahun terbaru 2024 ataupun 2023 antara gelombang 1 dan 2 itu sama juga teman-teman, masih sama. Nah, jadi kalau misalnya simpulkan teman-teman ini yang dikeluarkan untuk bahasa Inggris, ide utama sinonim untuk tahun terbaru dikeluarkan 3 soal. 3 soal keluar di dalam thread itu bentuknya kata, double text keluar prasa, satu lagi paraprasa. Itu biasanya apa ya teman-teman ya? Obstacle terberat. Kalau dalam bahasa Inggris biasa keluar kata-katanya mudah ya, sehingga nanti Ade bisa menjawab dengan mudah juga. Amin ya, mudah-mudahan itu. Dan biasanya selalu dikeluarkan 3 teman-teman, setiap kode soalnya ya. And then, apalagi yang dikeluarkan Miss? Nih teman-teman, pertanyaan berkaitan dengan intention, purpose, aim, goal, ya. Kemudian model pernah keluar, model itu cuma 5. Jadi harapannya paling enggak walaupun mungkin di tahun terbaru kemarin enggak, siapa tahu besok ada yang model cuma 5, teman-teman harapannya bisa tahu ya. Model itu cuma will, can, may, shall, must. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu keluar terus. Setiap kode selalu keluar 1 nomor.
Dan itu eman kalau kita sampai enggak tahu ya. Oke, lumayan lah. Itu paling enggak kalau model, oh ternyata seperti itu. Dan dikeluarkan juga ada materi if close ketika di tahun 2019 sampai tahun 2021. Ini keluar ya. Yang kemarin terbaru keluar enggak, Miss? Memang enggak dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan, Miss Ani akan bahaskan nanti setelah ini ya. Nah, paling enggak teman-teman tahu dulu, ini soal-soal yang dikeluarkan. Kalimat yang tidak relevan itu yang mana? Kemudian hubungan antar kalimat atau hubungan antar paragraf. Ya, hubungannya baik-baik saja atau tidak nih ditanyakan mulu ya. Itu teman-teman harus tahu nih berkaitan dengan soal-soal seperti ini. Soal ini keluar nggak, Miss? Keluar 2 setiap kodenya untuk jenis soal terbaru. Satu muncul di trade, keluarnya tun itu biasanya di soal nomor 7 teman-teman. Dan satu lagi dikeluarkan di double text, itu satu nomor. Bisa nggak Miss Ani jawab tanpa lihat bacaan? Harusnya bisa. Nanti kita akan pakai penalaran yang cepat ya, gimana caranya teman-teman bisa jawab tanpa you read all of the text, tapi teman-teman bisa. Itu targetnya. Ini beberapa bisa dinalar. Jawabannya pasti ketemu, yakin aja nah. Gini ya, Miss Ani kasih gambaran seperti ini. Soal bahasa Inggris berapa? 20. 20 soal, paling enggak tadi Miss Ani sudah spill di awal bahwa pasti yang dikeluarkan berkaitan dengan sinonim keluar 3. Ibarat kata itu unpredictable, kata-kata yang nggak bisa kita tebak kira-kira pasti besok kata apa. Tapi paling nggak teman-teman di sini sudah punya bayangan. Oh, besok 20 soal, 3 soal sinonim, 17 saya harus benar. Sudah punya keyakinan dari hati. Yang 17 optimis saya udah benar banget nih ya. Paling nggak sudah ada seperti itu. Wah, kenapa saya harus pasti benar yang itu Miss Ani? Karena teman-teman yang menanyakan konten, yang menanyakan isi, itu banyak dan yakin ketemu. Yang penting teman-teman teliti, itu aja. Yang menanyakan konten seperti apa akan saya jelaskan hari ini. Pokoknya mudah-mudahan nanti bermanfaat, simak saja, catat yang perlu dicatat sama teman-teman ya. Oke, dan kemudian di sini menanyakan summary atau rangkuman, paragraf following preceding sebelumnya keluar untuk tahun kemarin memang enggak. Analogi sebelumnya dikeluarkan. Saya tidak berdoa sih tahun ini keluar ya. Karena analogi biasanya anu ya teman-teman ya. Ini perlu beberapa step atau beberapa langkah untuk mengetahui apa the answer atau jawabannya. Double comparative keluar. The more, the less itu sebelumnya keluar. And then Jambal paragraf, merangkai kalimat menjadi paragraf yang benar. Ini dikeluarkan di tahun 2021. Dan the first time, dan itu tidak keluar lagi. Tahun sebelumnya tidak keluar. Tahun kemarin tidak keluar. Tahun 2023 tidak keluar. Tahun 2022 nggak keluar. Tapi perlu saya sampaikan bahwa ini pernah dikeluarkan dalam tes potensi skolastik. Di tahun kapan? Di tahun 2021. Ya, jadi ada urutan merangkai kalimat menjadi paragraf yang benar. Seperti itu tuh pernah keluar, nak ya. Kemudian statement, apakah pernyataan ini benar atau salah, true or false. And then assumption, bias, opinion, pendapat ini keluar sampai tahun terbaru 2024. Harapannya ini target Ade tanpa Ade lihat bacanya, you bisa menjawab untuk soal ini. Ini lumayan bisa dinalar dengan cepat insya Allah ya. Jadi kalau ada pertanyaan opini dengan fakta, harapannya teman-teman udah di luar nalala, pokoknya itu udah paham lah di luar kepala nanti opini itu yang seperti apa, fakta itu bagaimana. Jadi tanpa nanti teman-teman melihat teksnya, teman-teman bisa menjawab. Itu target juga ya. Terus kemudian, nih pernah keluar Passive Voice kah? Ya, Passive Voice dikeluarkan di gelombang pertama tahun 2022. Ya, tahun 2022 itu pernah keluar teman-teman, itu Passive Voice berapa nomor keluarnya hanya 1. Tapi kalau kita bilang seleksi mandiri ya, UM/UGM atau SIMAK UI ini keluar terus biasanya soal-soal yang berkaitan dengan Passive Voice ya. Terus kemudian di gelombang 2 keluarnya tenses, just one number ya, cuma 1 nomor ya. Terus kemudian pernah dikeluarkan juga missing sentence. Jadi ada sebuah paragraf, di situ ada 1 kalimat hilang, kita disuruh menentukan kira-kira kalimat yang untuk melengkapi yang mana. Ini juga pernah dikeluarkan. Author's message, pesan dari si penulis, grafik dikeluarkan di tahun 2022. Makanya nggak aneh ketika di tahun 2022 itu timing yang diberikan dikit bener ya, karena ada grafik. Grafik itu berkaitan dengan data. Data itu angka, sehingga cepat ketemu. Nah, jadi ketika di tahun 2022 itu grafik pertama kali muncul dan itu pertama kalinya dan udah. 2023 enggak dikeluarkan kembali, 2024 juga enggak keluar. Ya, itu seperti itu. Terus suruh menyimpulkan, reference sendiri rujukan kata. Ini yakin ketemu, tinggal lihat kalimat sebelumnya. Insya Allah ketemu ya. Terus kemudian penekanan, menemukan kata atau kalimat ini ada di paragraf berapa? Apakah soal terbaru keluar? Berapa soalnya? 1 nomor pasti ketemu. Yakin aja, ya.
Oke, itu gambarannya. Dan tidak setiap tahun keluar terus teman-teman. Jadi setiap tahun kalau misalnya kayak yang ide utama ini di tahun-tahun baru keluar nih sinonim tujuan keluar gitu ya. Yang menanyakan isi jelas keluar terus. Ini gambarannya untuk kisi-kisinya ya teman-teman ya. Kita masuk di sini. Baik. Teman-teman, Miss Ani kasih gambaran dulu untuk jenis soal terbaru. Jadi teman-teman biasanya diarahkan bentuknya ke thread seperti ini. Ada beberapa postingan, ya kan? Dan maksud saya adalah kenapa Miss Ani jabarkan seperti ini dulu dari awal, biar Ade itu bisa memetakan, biar dari awal itu Ade konsepnya bisa fokus. Fokus seperti apa Miss Ani? Bahasa Inggris, 20 nomor, sinonim misalnya keluar 3, sisanya ketemu. Yang mana yang pasti ketemu? Yakin dari awal. So you harus tetap bahagia ya besok kerjainnya. Kata Miss Ani ini pasti ketemu. Yakin kalau menanyakan isi ada ya. Contoh, yang menanyakan isi untuk thread sendiri ada 5 ade. Menanyakan kira-kira di sini permasalahannya apa. Nah ini keluar. Ini ngomong apa, ngerespon ini tujuannya untuk apa, itu ada. Statementnya ada. Yakin dan teliti aja kalau model seperti ini ya. Terus siapa yang menjelaskan, siapa yang posting, ketemu. Kemudian di sini siapa yang ngomong tentang membeli ini, misalnya seperti itu. Itu namanya menanyakan informasi rinci atau menanyakan konten. Sehingga kalau ditanyakan berkaitan dengan konten, teman-teman, yakin ada. Oke, di thread sendiri keluar berapa tuh, Miss? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertama bentuk thread keluar di sini berkaitan dengan 5 soal, menanyakan isinya. Maksudnya seperti apa? Berarti ketemu jawabannya harusnya ada. Based on the basic, based on the text. Ketemu ya, semangat ya. Oke, dan selain ini, di sini kita muncul di bagian kedua. Bagian kedua muncul double text. Double text yang pertama, menanyakan apa, Miss? Teman-teman, nanti kalau di double text, entah itu double text 1, entah itu double text 2, pasti menanyakan informasi rinci ada. 1, ya. Kata kuncinya seperti apa? Misalnya, bertanyanya seperti ini selalunya according to the text, based on the passage, according to the passage, gitu. Nanti kalau ada pertanyaan according to the text 1 atau based on the passage, misalnya seperti itu, ini berdasarkan bacaan dan pasti ketemu. Yakin aja pasti ketemu ya. Oke, jawabannya. Terus kemudian kalau yang lain lagi yang mana? Ini yang harus bisa dinalar. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang bisa dinalar lagi yang mana, Miss? Best state. Ini nanti. Terus kemudian lagi tujuan keluar 1. Kemudian ini, author's attitude keluar 1. Dan ini nanti harapannya ketika ada jawab model-model kayak gini nggak usah lihat bacaan lah ya. Nanti wasting time. Yang perlu dinalar dengan cepat. Yang ketemu isinya tinggal dicek, dianalisis dalam isi bacaan. Gitu. Kecuali sinonim, bismillah, berdoa, mudah-mudahan kosakatanya gampang dan Ade bisa ya. Oke, semangat ya teman-teman. Terus kemudian, ketika ada pertanyaan conclusion, Miss, di sini kesimpulan dari kedua teks, Miss. Kalau kesimpulan dari dua teks seperti apa, Miss? Gitu ya. Teman-teman tak kasih gambaran. Ketika kesimpulan dari dua bacaan, sebenarnya tanpa teman-teman baca all of the text, tanpa teman-teman baca keseluruhan bacaan, teman-teman akan terbantu dari soal ini. Ide utama teks 1 paling nggak Ade udah tahu, tujuan dari teks 2. So, ketika menyimpulkan dari kedua bacaan ini, kamu simpulkan dari sini dan sini. Sebenarnya itu soal udah ditanyakan. Tinggal dirangkumkan jadi satu di soal, biasanya di double text terakhir yang pertama ini. Ya, oke. Jadi kalau kesimpulan bisa terbantu dari ide utama teks 1 dan dari tujuan dari teks 2. Oke, dan terakhir, untuk double text yang kedua, ini bagian ketiga, ini ada teks 1 dan teks 2 juga, tipenya seperti ini teman-teman. Nah, nanti di sini ada rujukan kata, refers to, it, refers to, they, refers to, insya Allah ketemu. Lihat ke kalimat sebelumnya. Berapa soal ini keluarnya misalnya hanya 1 soal. Model jenis seperti ini biasanya cuma 1 ya. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, lumayan. Ini juga based on the passage. So, yakin ada. Oh, katanya Miss Ani kayak gini, ketemu. Ini ketemu teman-teman. Jawabannya nanti ada ya. Terus kemudian lagi Miss, apalagi Miss yang perlu kita cek? According the information in text 1. Kalau enggak based on the passage, yakin ketemu itu menanyakan isi. Ini menanyakan konten ya. Terus kemudian opini. Tidak melulu ya Nak, nanti yang ditanyakan opinion. Fakta juga biasanya keluar. Tapi memang sejauh ini kalau kita cari gitu ya untuk beberapa jenis soal di setiap kodenya paling banyak opini. Tapi fakta juga pernah keluar teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus tahu mana itu fakta, mana itu pendapat. Misalnya kayak begitu ya. Terus kemudian hubungan teks 1 dan teks 2. Kemudian lagi di sini kira-kira hal ini bisa ditemukan di mana? Emphasize, penekanan bahwa kata kalimat ini ada di paragraf berapa?
Yakin ketemu, tinggal kita cari kata-kata ini ada di paragraf berapa. Ini satu soal keluarnya, hampir akhir. And then the last, itu baru biasanya ditanyakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi in the future ini keluarkan di paling akhir. Seperti itu. Dan kalau modelnya seperti ini, analisisnya gimana ya, Miss? Tidak selamanya saya bilang. Tapi sebagian besar, nanti ada kasus teks 1 dengan teks 2. Teks 1 biasanya di situ ada permasalahan dan teks 2 biasanya ada solution. Atau teks 1 menggunakan cara manual, teks 2 ngomongin sesuatu yang sudah modern, sesuatu yang lebih bermanfaat. Kira-kira di masa yang akan datang akan pakai yang mana? Nalarnya seperti itu, gitu ya. Itu biasanya untuk yang terakhir-terakhir ya. Oke. Oh, lumayan cepat ya ini ya Denavisa. Baik Denavisa, siap. Oke ya. Nah, karena nanti ini bergantian, jadi nanti bisa langsung dicatat ya. Dan ini nanti tidak akan ada share ke cabang ya. Oke, siap. Baik, ini teman-teman, ini beberapa soal yang jenis terbaru memang dikeluarkan seperti ini. Dan Miss Ani mau langsung masuk. Miss, berarti nalarnya kita simpulkan. Gini, Miss Ani, 20 nomor, tadi Miss Ani bilang biasanya sinonim dikeluarkan berapa? 3, bentuknya kata, prasa, dan paraprasa. Dikeluarkan seringannya 3 seperti ini ya nak ya. Nah, terus kemudian sisanya 17. 17 yang pasti, nanti katanya saya yakin, pasti itu jawabannya ketemu. Konten yang menanyakan tentang apa? This one. Teman-teman, ketika nanti jawabannya pasti ketemu kalau nanya apa ya Miss? Siapa yang posting tentang ini? Kira-kira anak yang mana? Atau permasalahannya apa? Berdasarkan isi bacaan. Model ini ketemu, jawabannya ada. Based on the basics, ketemu, yakin ya? Mulai saat ini tinggal yakin, teliti aja ngecek apa yang ditanyain, siapa yang ngomong itu, siapa yang ngomong ini. Karena itu lumayan 5 nomor loh. Di dalam thread yang menanyakan isi itu 5, 1 sinonim dan 1 tun. So yang 5 itu paling nggak, oh ya Bismillah, mudah-mudahan gampang besok ya. Oke, jangan cepet Miss. Oh iya baik, harus agak pelan ya. Oke, ini ketemu ya nak, soal ini ketemu. Oke, dan menanyakan apa Miss? Menanyakan sinonim. Ini yang kita harus banyak berdoa, oke? Mudah-mudahan kosakatanya besok mudah, adik paham meaningnya, dan mudah-mudahan bisa menjawab dengan benar ya. Oke, yang keluar kata, prasa, dan bentuknya para prasa. Ini sinonim ya. Miss, lihat yang sebelumnya sebentar. Oke, Derado boleh nanti ya. Oke, siap. Nanti Miss Ani akan ulang, nggak apa-apa. Terus kemudian yakin ketemu soal ini ketemu ya. Reverse to memang keluarnya 1 tapi ketemu ya. So teman-teman harus yakin dari awal, katanya Miss Ani 3 sinonim sisanya ketemu. Yang dinalar akan Miss Ani bahas. Mana yang harus dinalar dengan cepat nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke. Tun keluar nak, keluar 1, oke. Nah, tun itu keluar ini loh. Nah, ini keluar. Tun sama author's attitude biasanya dalam setiap kode keluarnya 2. Tunnya 1, author's attitude-nya nanti 1, dibentuknya double text ya. Terus kemudian Miss dapat modulnya di mana? Yang ini nggak ada di modul ya. Nah, ini rangkuman dari Miss Ani, oke, untuk kalian semua ya. Oke, siap. Terus kemudian ini nanti kita nalar. Ini tujuan juga sama, ini author's attitude. Nanti teman-teman mudah-mudahan nggak perlu you lihat all of the text, tapi teman-teman bisa jawab nih soal yang ini ya. Oke. Terus kemudian ini juga kesimpulan. Ini pertanyaannya. Boleh Miss Anis fill yang sebelumnya ini. Kalau mungkin ada yang mau difoto dulu. 5, 4, 3, 2, 1. It's okay. Ya, karena waktunya bergantian ya. Oke, sudah Dek Rado ya. Siap. Terus yang ini ya teman-teman ya. Yang ini udah. Terus yang ini kita lanjutkan. Mohon maaf, ini kurang sedikit opinion. Pertanyaan menanyakan pendapat atau fakta itu hanya 1, tapi insya Allah itu mudah. So teman-teman yakin dari sekarang something yang mungkin dibilang ini gampang itu maksimalkan. Gitu ya. Maksudnya seperti apa Miss Ani? Gini loh, bahasa Inggris kadang-kadang masih ada yang bingung, bahasa Inggris itu apa yang harus dipahami gitu ya. Padahal udah jelas 20 soal yang dikeluarkan, kira-kira yang manakah yang pasti ketemu, yang mana yang bisa kita nalar dengan cepat gitu ya. Sisanya ada yakin ya nak, kecuali sinonim kita berdoa dah. Oke. Terus kemudian di sini hubungannya baik-baik saja atau tidak nih ya antara kedua teks. Biasanya ditanyakan hubungan antara teks 1 dengan teks 2 apa? Teks 1 ngomong apa? Teks 2 ngomong apa? Penekanan ada di paragraf mana ketemu? Nah, ini terakhir ya. Masuk di sini. Belajar bersama, ini untuk menjawab soal. Teman-teman, nalar. Oke, saya akan kasih gambaran dulu sebentar untuk teman-teman semua. Ketika nanti kita akan belajar menjawab soal yang mana soalnya
Miss Ani tolong balik lagi ke slide sebelumnya. Oh ya, boleh. Nanti Miss Ani kembali ya. Tunggu dulu sebentar. Oke. Ini ya nak ya. Oke deh Saskia dan yang lain. Baik. Sudah? Oke. Sudah yuk. Oh bukan Miss. Ini ya mungkin ya. Ini sudah. Oke. Nice. Udah ya? Sip. Ya, kita lanjut gini. Teman-teman, kalau kalian besok sampai nemu soal yang menanyakan ini ya, sama-sama nak. Baik, you're welcome. Ketika misalnya menanyakan, Miss Ani ada pertanyaan yang menanyakan best restate. Ingat ya nak, best restate. Kalau enggak, menanyakan ini nak. Ada kata best replace. Menanyakan ini. Atau ada pertanyaan. Bentuk paraprasa, karena memang ini keluar satu ya. Terus kalau enggak, ada pertanyaan yang menanyakan restatement of. Oke. Miss, kalau seandainya besok kok keluar ada jenis soal yang modelnya seperti ini sama. Oke, sama seperti apa maksudnya Miss Ani? Jadi ini tuh cuma kosakata aja yang dibedakan, teman-teman seperti itu. Tapi pada dasarnya semuanya sama, menanyakan jenis soal yang sama. Kalau kayak gini menanyakan apakah Miss? It's okay. Ini menanyakan gini nak. Nanti ya, ini kan misalnya bentuknya seperti ini keluar, terus nanti ada yang lihat di sini ada sebuah kalimat. Kan kalimatnya muncul di dalam tanda petik, oke? Nah, ada pertanyaan, best restate atau sebuah paraprasa atau restatement dari kalimatnya ada dalam tanda petik, ini sebenarnya suruh ngapain? Cari persamaannya. Cari persamaannya, cari persamaannya. Oke. Setelah cari persamaannya terus gimana misalnya nih? Ya udah, langsung cek option. Gak usah ada lihat bolak-balik kebacaan. Langsung cek option. Gitu. Cari persamaannya di dalam tanda kutip, misalnya di dalam tanda kutip kata-kata yang pertama ini. Beberapa soal dikeluarkan di tahun sebelumnya kemarin muncul bentuk paraprasa itu dikeluarkan adverbial clause yang berkaitan dengan conjunction atau kata hubung. So teman-teman paling enggak berkaitan dengan kata hubung itu dipelajari dikit-dikit ya, enggak apa-apa, siapa tuh besok keluar bisa membantu. Contoh, Miss, kalau ada bentuk kayak gini, misalnya ada kata nevertheless. Nevertheless itu artinya apa? Sama dengan kata nonetheless, ya enggak? Sama dengan kata apa lagi? Sama juga dengan kata yang namanya adalah on the other hand. Sama. Sama dengan apa lagi misalnya? Sama juga dengan kata on the other side. Sama dengan apa lagi kah? Sama juga dengan kata yang namanya ada kata in contrast. Sama dengan apa lagi? Sama dengan kata yang namanya however. Sama apa lagi? Sama juga dengan kata yang lain ya teman-teman. Misalnya ada kata yet, seperti itu ya. Atau ada kata on the contrary dan yang lain. Semua ini artinya apa? Artinya tapi atau namun. Ade baru melihat satu kata yang ada di sini, cek option. Mana yang sama? Oh, nevertheless itu sama dengan kata however. Mestinya jawabannya dia. Nggak usah lihat bacaan. Cek ketika ada bentuk best replace, paraprasa, best restate, restatement of. Lihat tanda dalam tanda kutip, cek ada kata apa, cek opsi, cari persamaannya. Jadi nggak bolak-balik ada lihat bacaan, apalagi di situ ada double text gitu ya. Oke, dan sekarang kalau misalnya kita lihat, misalnya di sini ada kata yang lain. Nonetheless, tadi kita udah tahu, oh nonetheless itu misalnya sama dengan kata in contrast, sama dengan kata apa lagi katanya tadi, however, oh sama, misalnya sama dengan kata ini, loh Miss Ani ini ya juga bisa, tinggal lihat kalimat selanjutnya, gitu aja. Terus kemudian, Miss Ani ternyata yang di dalam tanda petik di sini salah satunya ada kata even though. Even though itu sama dengan kata apakah? Misal, kalau misalnya di sini ada tulisan yang namanya seperti ini berarti sama dengan kata ini teman-teman. Sama dengan kata apa lagi kami Sani? Sama dengan kata yang namanya ada kata although, ya kan? Sama dengan apa lagi kah ini? Sama dengan yang namanya adalah in spite of. Nalarnya sama dengan kata despite. So, artinya ini apa? Artinya meskipun. Meskipun atau walaupun. Miss, berarti ada kata ini sama dengan apa? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Berarti sama dengan ini. So, jawabannya mesti D. Tanpa bolak-balik lihat bacaannya, ya. Oke, Dedava, gimana nak? Miss tadi belum ke SS. Oh iya, boleh nanti ya. Oke, terus kemudian yang nomor 4. In spite of ini apa ya Miss? Loh, barusan Miss Ani tulis. In spite of sama dengan kata despite. Artinya sama-sama meskipun atau walaupun. Sama dengan yang mana Miss Ani? Sama dengan ini. Gitu. Ya, jadi cari langsung cek yang sama. Ada soal model kayak gini. Misalnya nih, ada pertanyaan best restate, restatement paraprasa. Nggak usah lihat, kita cek. Set. Ada kata nevertheless. Nevertheless itu sama dengan apakah tadi itu? Sama dengan kata yang namanya adalah however.
Sama dengan kata yang namanya nonetheless, ya enggak? Sama dengan kata apa lagi? Sama dengan yang lain. Berarti jawabannya mana yang mirip? Jawabannya ini. Jawabannya E. Ini tidak sama, ini tidak, ini tidak. Misalnya still juga bisa artinya masih, bisa juga tapi. Tapi kalau seandainya di sini tapi, kita cek. Kata selanjutnya so many, katanya gitu ya. So many itu banyaknya sosial media. Mana yang ngomong banyaknya sosial media? Mushrooming sosial media, increasing number. Oke, jawabannya tetap yang E. Kita cek persamaannya saja. Tanpa nggak usah ada lihat baca bolak-balik bacaannya, nggak perlu ya. Nomor 2 misalnya, Miss Ani, di sini ada pertanyaan. Which of the following best restate? Ingat best restate. Ada kata-kata yang pertama muncul di sini ada kata however. Miss Ani, however itu tadi sama dengan apa lagi ya? Tadi Miss Ani udah tuliskan. Nonetheless. Sama dengan apa lagi, Nak? Sama dengan kata yang namanya ada kata nevertheless. Ini juga sama ya kan? Oke, sama dengan apa lagi Kak? Sama yang lain. Oke, yo ini sama, ya enggak? Terus kemudian ini enggak. Ini bisa sama boleh, enggak apa-apa. Coba yuk kita cek. These studies katanya ya, were limited. Penelitian ini dibatasi. Mana yang ngomong penelitian dibatasi? Ini ngomongin yang namanya hipotesis, tidak. Ini juga ngomongin peneliti bukan dibatasi. Ini ngomongin, nah ini dibatasi. Sehingga jawabannya adalah yang E. Caranya gitu. Ya, cari yang sama kalau jenis soalnya. Ingat-ingat ya, nah, pokoknya yang diingat pertama jenis soalnya kata Miss Ani, kalau jenis soal ini langsung cek. Jenis soal ini menanyakan yang ditanda kutip langsung cek opsi karena mencari persamaan aja. Oke? Dan kita lihat lagi. Miss Ani kalau ada soal kayak gini mungkin pernah dibahas juga ya. Ada tulisan which of the following statement best restate. Selalunya best restate ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini kalau ada kata-kata conventional wisdom itu artinya apa? Ini adalah sesuatu yang mungkin bilang lazim atau bisa diterima banyak orang atau umum ya. Kepercayaan yang mungkin bisa diterima sama dengan common belief atau sama dengan yang namanya di sini modern belief atau sama dengan traditional belief. Di sini bisa diterima banyak orang atau di sini yang baru-baru ini. Sesuatu yang lazim bisa diterima umum. Ini kan best result, tinggal cek aja. Kata ini punya sama dengan yang mana? Misalnya nih, berarti kan common bisa jadi, modern nggak bisa, tradisional nggak bisa, ya kan? Yang baru-baru ini juga nggak bisa. Jawabannya kalau nggak A, mestinya delta. Caranya gitu. Terus, misalnya nih, kalau nggak A, jawabannya D. Kira-kira mana yang pastinya sama? Di sini ada kata-kata to keep their health. Kalau yang di sini ada kata-kata enhance human health. Terus kita lihat di dalam soal. Soal itu di sini ngomongin promoting human health. Ketika kita lihat nalar, yuk dicek. Ada kata promote. Misalnya nih promoting itu sama dengan apa? Meningkatkan. Meningkatkan itu sama dengan increase. Increase itu sama dengan yang namanya ada kata enhance. Sama dengan yang namanya ada kata ini. Ini sama, ya kan? Oke, sehingga sama dengan keep atau sama dengan yang namanya adalah enhance. Sama dengan yang delta. Sehingga jawabannya adalah D. Karena kata ini juga sama dengan ini. Ini maksudnya seperti itu. Biar nanti teman-teman nggak bolak-balik lihat bacaan. Ya, oke. Yes, kata yang di highlight yang sering betul sekali Delistia. Ya, oke. Boleh Dewi. Oke, De Jasmine yang belum SS. Ya, nanti ya. Oke, kita lihat lagi. Miss nomor 4, ada pertanyaan. Which of the following best restate? Oke, restatement. Kalau ada kata-kata kayak gini juga dicari mana persamaannya, langsung cek aja. Gitu ya. Yang namanya relationship itu hubungan. Hubungan itu cara orang berhubungan, ini berarti people relate to each other. Institusi sama dengan organisasi. Yang namanya norma budaya ini sama dengan share habit of the society, sehingga jelas jawabannya C. Gitu, tinggal cek. Oke, nggak perlu lihat kedua bacaan. Terus, misal ini ada jenis soal yang seperti ini. Miss, ada pertanyaan yang namanya ada kata paraprasa. Ingat, paraprasa masih sama. Ini kalau ada dalam tanda kutip kita cek. Ada kata however misalnya, sama dengan nonetheless, sama dengan ini, sama dengan ini. Nggak mungkin sama dengan although, nggak mungkin sama dengan thus. Jawabannya kalau nggak A, B, C. Kita cek. Miss Ani di sini ngomongin katanya muncul kembali, katanya seperti itu ya, ngomongin dampak pandemi perekonomiannya kok muncul kembali. Mana yang muncul kembali? Appear again. A. Gitu. Pokoknya langsung cek ya. Terus kemudian Miss, di sini juga ada sama loh Miss, para prangsa lagi. In contrast. In contrast itu bertolak belakang. Sama dengan kata apa? On the contrary, sama dengan on the other hand. Tadi Miss Ani udah tulis di awal ya. Oke. Terus kemudian di sini ada tulisan ini enggak sama, ini enggak sama, ini enggak sama. Jawabannya kalau enggak A mestinya delta.
Misalnya nih, di sini menanyakan kata hubung cuma satu. Di sini on the contrary satu, tapi di sini ada but lagi. Emang kata hubungnya ada dua kah? Satu. Jawabannya A. Oke ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi yang lain. Contoh soal ini. Ade